Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat beribadah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah doa. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Dia. Bersama-sama saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Engkau sudah memberikan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan di kesempatan sore hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan pula untuk kami bisa datang kepadamu, untuk kami bisa mempermuliakan Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu menolong setiap pribadi kami, menolong setiap kami yang merindukan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya juga Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, Kau pakai di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama sidang jemaat kita datang kepada Dia untuk mohon pertolongan, untuk kuasa Tuhan menolong setiap pribadi kita yang merindukan akan kuasa-Nya. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pegang kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri
kepadamu Tuhan. dalam simfoni indahmu, Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang. Yesus nama, Peganglah tanganku Roh Kudus. peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah daku, Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat
sanggup menolong hidup kami. Engkau yang sanggup mengangkat kami. Engkau yang sanggup menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau juga yang memberikan kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa cinta Dia kepada kita semua. Dan pada sore hari ini kita juga akan membalas cintanya kepada Dia dengan pujian, dengan ucapan syukur kita. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku tinggikan dan ku agungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan Katakan sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Sebab Kau layak terima pujian Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Dia memang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah Raja, segala raja. Dia yang sanggup memberikan segalanya buat hidup kita. Tidak lupa kesempatan sore hari ini, mari kita naikkan apa yang kita perlu kepada Dia. Katakan kepada Dia dengan jujur dari hati, supaya pada sore hari ini kita merasakan mujizatnya dan merasakan kasih-Nya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku
Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi Sekali lagi, ku rasakan kasih. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa di dalam surga, sore malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ibadah doa dan penyembahan, dan biarlah apa yang kami lakukan semua ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, dan Engkau melihat segala keberadaan kami saat sore malam hari ini. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini untuk dikuasai, diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami datang lebih jauh untuk menyembah dan berdoa. Untuk itu Bapa, mari kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh layak untuk datang di bawah kaki-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan Engkau juga berhadirat di antara sedang-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kuasa apapun yang masih
berusaha mengganggu, menggagalkan akan pemberitaan firman-Mu dan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh memperintahkan kamu keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali dan mari kita akan bersama-sama untuk kembali mendengar firman Tuhan sebelum kita datang lebih jauh di dalam doa dan menyembah kepada Tuhan. Kita malam ini masih berada atau membahas pada bagian yang kedua dari 3 bagian dalam Injil Matius pasal 28, yaitu ayat 11 dan 15. Ini menunjuk tentang penyebaran kegelapan atau tentang dusta. Sementara ada sinar terang, sinar kemuliaan, tapi justru ada penyebaran kegelapan. Ya. Kita membaca kembali di dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Matius 28 11 sampai 15. Mari kita baca kembali. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, yang terjadi yaitu batu tergolek, Yesus bangkit. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencarinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini saya bahkan menyebarkan berita tentang kegelapan, penyebaran kesaksian palsu atau berita palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini sama dengan menolak kebangkitan Yesus. Kalau menolak kebangkitan Yesus, berarti juga menolak kematian Yesus. Di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25 dituliskan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita atau melepaskan kita dari dosa-dosa. Kemudian Yesus bangkit untuk membenarkan kita sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Akibat kesaksian palsu yang menolak kematian dan menolak kebangkitan Yesus. Akibat yang pertama, hamba Tuhan atau anak Tuhan hidup dalam dosa. Artinya tidak menyesal saat berbuat dosa. Bahkan ada yang senang waktu berbuat dosa atau hidup di dalam dosa. Dan hidup dalam dosa tidak mau mengaku, malah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan sama dengan menyalahkan firman pengajaran yang benar. Ya, saling menyalahkan.
seperti Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Hidup dalam dosa ini berbeda dengan jatuh dalam dosa. Ya. Seorang bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Contohnya, jatuh dalam dosa seperti Raja Daud jatuh dengan Bathsheba, tapi kemudian dia menyesal dan dia mengakui dosanya itu sehingga diampuni. Akibat yang lain atau akibat yang kedua, tidak mengalami pembaharuan atau tidak berubah hidupnya, tetap manusia daging yang bertabiat daging. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Di dalam PA kemarin ada 3 hal yang harus diubahkan. Pertama, keubahan dalam nikah rumah tangga, yaitu kedua yaitu perkara kedua yang harus dibaharui itu ibadah pelayanan harus dibaharui, dan yang ketiga pembaharuan karakter ini yang harus dibaharui. Kalau tadi poin 1 dan 2 ini mempunyai akibat lagi, yaitu menuju kepada kebinasaan yang kekal, yaitu kebinasaan di lautan api dan belerang. Jadi ini saudara dikasih Tuhan, saat ini kita perlu sungguh-sungguh mau memperhatikan setiap firman Tuhan supaya kita bisa mengalami keubahan. Nah, jadi menghadapi kesaksian palsu, kita harus banyak menyembah Tuhan. Biar malam ini secara sama-sama ataupun secara pribadi, yaitu mari banyak menyembah Tuhan. Di dalam Matius 17 ayat yang 1 dan 3. Matius 17 ayat 1 sampai 3. 6 hari kemudian, perhatikan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi menghadapi kesaksian palsu yang menolak kematian, yang menolak kebangkitan Yesus, kita harus banyak menyembah seperti Yesus naik ke gunung untuk menyembah. Penyembahan ini dikaitkan dengan angka 6. 6 hari kemudian, 6 hari kemudian, angka 6 menuju kepada angka daging. Jadi penyembahan adalah proses perobekan daging. Jadi di dalam ayat yang 1, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, naik ke sebuah gunung ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi penyembahan itu proses perobekan daging, penyaliban daging, mengalami kematian dan kebangkitan bersama Yesus, sehingga kita mengalami pembaharuan tadi wajah. Ayat yang kedua,
mengalami pembaruan hati, pembaruan tabiat daging menjadi tabiat Yesus. Ya, karakter ini, tabiat karakter daging menjadi karakter seperti Yesus. Di dalam PA sudah ya dijelaskan. Nah, ada 5 tabiat daging yang dirobek dan dibaharui lewat doa penyembahan. Apa saja? Yang pertama, ya, yang harus dirobek atau dibaharui, Lukas 12 ayat 1. Ya, Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ini tabiat kemunafikan atau pura-pura di luar dan di dalam hati enggak sama. Itulah kemunafikan. Ya, di luar dan di dalam hati tidak sama. Ya, di luarnya oh ya baik, tapi dalam hatinya seperti sedang dongkol atau benci. Itu munafik gitu, ya. Ya, sehingga ya, kemunafikan diubah menjadi tabiat Yesus, memiliki karakter seperti Yesus. Ia itu murni dan jujur. Itu yang harus diubahkan. Kemunafikan, ya, dikatakan kemunafikan orang Farisi. Ya. Ini saudara. Yang kedua, ya, tabiat yang kedua yang harus diubahkan, dirobek, dibaharui lewat penyembahan. Lukas 12 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ya, takutlah dia besar. Takutilah dia. Takutilah Tuhan. Yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi yang harus diubahkan itu ya dari tabiat yang harus dirobek. Yang kedua adalah takut kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini sampai ya, kalau takut kepada dunia sampai enggak takut sama Tuhan. Bahkan sampai melawan firman Tuhan. Contohnya ya, karena takut enggak makan maka korupsi dan lain sebagainya. Contohnya tabiat takut kepada suatu dunia itu harus diubahkan lewat penyembahan menjadi takut akan Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan yang punya kuasa. Yang ketiga, Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, ini. Jadi boleh kaya, tapi jangan bergantung. Kemarin sudah di PA jelaskan. Itu sama dengan ya, menjadikan mamon terikat akan uang. Ya, kaya banyak tapi terikat akan uang itu. Ya, jadi di sini kita melihat ya tadi tabiat takut akan Tuhan, takut kepada suatu dunia diubah menjadi takut akan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga tabiat
ketamakan, ya. Walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Lahir nggak bawa apa-apa, ya. Mati nggak bawa apa-apa. Ya. Tabiat ketamakan, tamak atau serakah atau kikir. Kikir itu tidak bisa memberi. Jadi ketamakan diubah menjadi tabiat atau karakter, bisa memberi, terutama untuk pekerjaan Tuhan, dan juga memberi untuk sesama yang membutuhkan, bahkan sampai memberi nyawanya, seperti gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang keempat yang harus diubahkan, Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ya, yang harus diubah yang keempat, yaitu tabiat kekhawatiran diubah menjadi percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi kita tidak khawatir kalau kita taat dengan Tuhan sudah punya janji akan memerintahkan berkat. Amin. Dan yang kelima, ya, harus diubah. Lukas 12 ayat 46. Lukas 12 ayat 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Berarti tiba-tiba. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi yang harus diubahkan tabiat tidak setia. Tidak setia seringkali juga karena lengah, ya, tidak setia, ya, diubah, ya, dan dirobek menjadi tabiat, yaitu setia, mempunyai karakter yang setia. Biar malam ini dan selanjutnya kita mau banyak menyembah Tuhan, supaya tidak terkena kesaksian palsu dan kita bisa mengalami pembaharuan wajah, ya, panca indera sama pembaharuan hati, tabiat daging menjadi tabiat Yesus, karakternya dibaharui menjadi karakternya Yesus. Dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1 ayat 17 dan 18. Kisah Rasul 1 17 18. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi kalau kehidupan kita tidak mau mengalami perobekan daging, gak mau mengalami proses perobekan daging, dosa dan tabiat daging itu disimpan, gak mau dilepaskan, maka nasibnya seperti Yudas,
yaitu perutnya akan robek dan binasa selamanya. Ya, perutnya robek artinya yang pertama ada kebusukan atau kebusukannya diketahui oleh semua orang dan tidak ada pengampunan lagi. Kebusukannya yang dilakukan oleh Yudas itu diketahui oleh orang. Karena apa? Dalam perutnya terbelah, terburai, semua kelihatan. Ya. Kemudian yang kedua, perut terobek, jabatan pelayanan ditinggalkan, yang akhirnya diambil oleh orang lain, yaitu Matias, sehingga tidak bisa melayani Tuhan lagi karena jabatannya sudah diambil. Dan yang ketiga, binasa untuk selama-lamanya. Jadi biarlah dalam kesempatan hari-hari ini, malam hari ini, lewat penyembahan kita akan mengalami perobekan daging. Jadi kita menyembah kepada Tuhan sama dengan mengalami perobekan daging, meningkat dalam penyembahan kita, ya, sehingga terjadi perobekan daging. Kalau terjadi perobekan daging sampai pada puncaknya dalam tabernakel tirai terobek, artinya sampai daging tidak bersuara lagi. Tirai terobek saat itu waktu Yesus mati sudah selesai dan mati. Yesus sudah tidak bersuara lagi, pintu tirai terobek. Sama dengan daging tidak bersuara lagi, sehingga pintu tirai terobek. Jadi bisa penyembahan meningkat sampai tirai terobek. Ya, ini memang kita lewat proses. Ya, berarti penyembahan mencapai ukuran. Ya, penyembahan kita mencapai ukuran dan kita berada di dalam pelukan tangan belas kasihan imam besar. Sebab di balik tirai itu ada tahta Yesus, raja sebagai raja, raja segala raja atau imam besar. Nah, inilah, ya, mari kita akan tingkatkan hari-hari ini. Ada 3 macam ukuran penyembahan. Ya, bukan kita manusia yang mengukur, sekian lama dan sebagainya, tidak. 3 macam ukuran penyembahan. Yang pertama, Wahyu 8 ayat 1, 3 sampai 5. Ya. Wahyu 8 ayat 1, 3 sampai 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Ini ada pembukaan firman. Ya, sunyi senyap di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi gurung disertai lintar dan gempa bumi. Mezbah di sini bicara tentang penyembahan. Jadi ukuran
penyembahan, ya, ukuran pertama yaitu ukurannya ketenangan. Tadi sunyi, senyap, tenang. Ya, jadi ukuran pertama harus tenang. Damai sejahtera sekalipun di tengah goncangan-goncangan yang terjadi saat ini dan yang sedang menuju kepada kehancuran dunia. Sehingga kita berada dalam pelukan tangan Tuhan. Kalau penyembahan kita memenuhi ukuran, semakin dunia digoncangkan, kita semakin tenang. Amin. Kita tidak perlu stres dan sebagainya, ya. Itu goncangan-goncangan. Ya, kalau orang yang kena terpapar itu, kalau stres tahu tambah nemen. Tapi ya, yang pertama adalah tenang. Itu ukuran yang pertama ini. Kalau dunia goncang, kita juga goncang atau tidak tenang, ini berarti kita berada di luar tangan Tuhan dan penyembahan belum memenuhi ukuran. Jadi ukuran penyembahan yang pertama adalah ketenangan, damai sejahtera. Menghadapi apapun goncangan tadi tetap tenang. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita berada dalam tangan Tuhan. Ya, jadi hasilnya, ya, kalau kita mencapai ukuran tenang, ya, kalau kita sudah berada dalam ketenangan dan ada perhentian, maka tangan imam besar membuat semua menjadi enak dan ringan. Amin. Yang kedua, ukurannya, ya, yang kedua ukuran macam ukuran penyembahan yang kedua, Wahyu 11 1 sampai 2. Wahyu 11 1 sampai 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Itu 3,5 tahun masa Antikris. Ya, jadi yang kedua, tongkat pengukur itu bicara firman penggembalaan. Tongkat, ya, gembala biasa membawa tongkat. Ini tongkat pengukur, firman penggembalaan, ya, masuk dalam ukuran. Jadi ukuran penyembahan itu diukur dengan tongkat gembala atau firman penggembalaan. Ya. Jadi daging tidak bersuara adalah ketaatan pada firman penggembalaan. Ya. Suara gembala agung, apapun resikonya yang kita hadapi. Ini ukuran kedua, ketaatan pada firman penggembalaan. Sampai daging tidak bersuara, apapun resiko yang kita hadapi. Ini kita berada dalam pelukan tangan belas kasihan imam besar. Jadi kalau tidak taat, berarti di luar tangan imam besar. Tapi kalau kita taat kepada firman dalam penggembalaan, itu ukurannya yang kedua, ya, taat, ya, dengar-dengaran, ya, maka berada, ya, di dalam tangan imam besar.
Hasilnya kalau kita taat. Hasilnya kalau kita taat. Yang pertama yaitu tangan imam besar menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ya, yang tidak ada menjadi ada. Dan semua terpelihara secara ajaib. Ya, ini. Jadi ukuran kedua taat pada pilihan penggembalaan. Hasil pertama tangan imam besar menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Asal kita taat saja, tidak mungkin kita tidak dipelihara oleh Tuhan. Amin. Setiap pintu tertutup Tuhan akan bukakan. Ya. Jadi ketaatan itu satu kunci, ya, sehingga tidak mungkin kita tidak dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita lihat waktu Petrus menangkap ikan semalam-malam tapi gagal, tidak mendapatkan apa-apa, tidak menangkap apa-apa, bahkan Petrus telanjang. Tapi Petrus taat kepada Yesus untuk menebarkan jalannya di siang hari, malamnya gagal, tapi disuruh menebarkan jalan di siang hari. Petrus mengalami dari tidak ada ikan menjadi ada ikan. Semuanya terpilih secara ajaib. Tidak mungkin. Malam-malam aja waktunya nangkap ikan tidak dapat ikan. Kau disuruh siang hari tapi taat. Maka ya, Petrus mendapatkan ya menjadi banyak ikan sehingga terjadi pemeliharaan secara ajaib. Dari tidak ada anggur, contoh yang lain dalam pesta kawin-kawin, menjadi ada anggur yang terbaik. Disuruh cedok, ya, air suruh cedok, bawa ke pemimpin pesta. Wah, kalau itu air dibawa ke pemimpin pesta tetap air ya, dikamparin. Tapi ada air menjadi yaitu air anggur. Saudara dikasih Tuhan, ya, ini menunjuk pemeliharaan nikah. Itu dalam pesta nikah. Ya, pemeliharaan nikah rumah tangga sehingga rumah tangga bersuasana air anggur, yaitu mengenai kebahagiaan surga. Ya. Dan hasil kalau taat yang kedua, tangan imam besar menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala masalah sampai masalah mustahil diselesaikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ya, jadi ukuran pertama ada ketenangan, damai sejahtera. Yang kedua ketaatan pada firman penggembalaan. Yang ketiga Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gunung dan gempa bumi dan hujan es hebat. Ya, saudara dikasih Tuhan. Itu terjadi, ya, terbuka bait suci, kelihatanlah tabut perjanjian suci, sehingga ada sikinah glory, terjadi kilat. Ya, di dalam Wahyu 12 ayat 1 itu mempelai, perempuan berdiri di atas bulan,
berselubungan matahari bermahkotakan 12 bintang. Ini ukuran ketiga, yaitu mencapai kepada kesempurnaan dan kemuliaan seperti Yesus. Jadi tabut perjanjian pasal 12 ayat 1 itu mempelai wanita perempuan dengan berdiri di atas bulan bermahkota 12 berselubungan matahari, itu terang dunia. Jadi menjadi sempurna sama mulia seperti Yesus. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, yang kedua, Sekarang kita akan lihat yang ketiga tadi, itu kesempurnaan dalam kemuliaan. Wahyu 12 ayat 13-14. Wahyu 12 13-14. Pelayan siap. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun. Jadi mempelai wanita ini berada dalam pelukan tangan belas kasihan imam besar, mempelai pria surga ini. Nah, ini 3 macam ukuran penyembahan ini. Ukuran ketenangan, damai sejahtera. Yang kedua, ketaatan pada firman penggembalaan, tongkat. Dan yang ketiga, kesempurnaan dan kemuliaan seperti Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau untuk kehidupan kita nanti berada dalam pelukan tangan belas kasihan imam besar, mempelai pria surga, sehingga mempelai wanita diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Ini merupakan pelukan tangan imam besar. Kita berada dalam tangannya, dipeluk untuk disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, jauh dari mata ular atau antikris tadi. Antikris aja mau melihat nggak bisa, apalagi mau menjangkau ini. Jadi sesudah itu 2 sayap burung nasar akan mengangkat kita di awan-awan permai saat Yesus datang kedua kali. Kita akan bertemu dengan Yesus. Kita akan terus bersama dengan Dia selamanya, sampai bersanding dengan Yesus di takhta untuk selama-lamanya. Nah, inilah, biar hari-hari ini kita mau ada dalam penyembahan, sehingga kita mencapai ukuran penyembahan. Jadi penyembahan bukan rame-rame, tapi ketenangan, ketaatan pada firman penggembalaan, sampai sempurna, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua di awan-awan permai. Mari kita akan datang kepada Tuhan, dan kita akan mau untuk satu di dalam doa. Kita mau datang bersama menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus. Tuhan memberkati kita.
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup dari atas kembali kita pujikan Bapakku datang. Haleluya. Mari kita datang menyembah Bapakku. Haleluya. Menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Imam besar.
dengan kasih-Mu terima kasih Tuhan. Ternyata masih banyak kekurangan yang ada pada kami Tuhan. Tolong Roh Kudus. Biar firman pengajaran-Mu dan urapan terus menempa kami Tuhan. Sehingga kami boleh masuk ke proses perobekan daging Tuhan. Seringkali kami sudah merasa kami menyembah Engkau Tuhan, tapi ternyata belum masuk dalam ukuran penyembahan yang benar Tuhan. Ampuni Tuhan. Allah malam ini Kau memberitahukan kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan tolong supaya kami boleh masuk dalam ukuran penyembahan yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, bahkan seringkali di saat menyembah Engkau tidak ada ketenangan karena daging ini terus dominan Tuhan. Haleluya. Ampuni Tuhan. Terima kasih. Ke depan berilah kepada kami semua Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam ukuran penyembahan yang benar Tuhan. Ada dalam ketenangan, damai sejahtera Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kami juga sudah mendengarkan firman begitu rupa Tuhan, tapi kami masih belum bisa mentaati dengan benar Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong rapi. Haleluya, haleluya. Bukan kami sekedar mendengar firman-Mu, tapi sungguh-sungguh kami boleh masuk dalam proses Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, yaitu firman dalam pengembalaan yang boleh kami taati, bukan sekedar Tuhan. Untuk itu mari tolong supaya kami semua, sekalipun sekarang secara online Tuhan ibadah dan firman-Nya, tapi biarlah kami tetap bisa sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami bisa mentaati setiap firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin merasakan bahwa apapun Tuhan, tangan imam besar itu akan mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dan menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Di saat-saat menghadapi masa-masa pandemi ini yang semakin sulit Tuhan, semakin berikat, tetapi kami percaya Bapa, kalau kami boleh menyembah dalam ukuran penyembahan yang benar Tuhan, maka Engkau sendiri
akan menolong Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Sehingga kami sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-Mu, pelayan-Mu, imam-imam Tuhan tetap bisa berada di dalam tangan Imam Besar Agung, dalam pelukan tangan Imam Besar Agung Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mungkin bagi dunia ini mustahil, tapi bagi kehidupan yang mau menyembah dengan benar masuk dalam ukuran, tidak ada yang mustahil. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai saatnya nanti Engkau datang kali kedua, yang kami sudah mengalami satu ukuran penyembahan sesuai dengan Engkau, sehingga kami boleh masuk dalam kesempurnaan dan kemuliaan seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh tampil dalam satu kesatuan tubuh-Mu, dan kami boleh siap menyambut kedatangan-Mu kali kedua sebagai mempelai pria surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Roh Kudus pertetapkan di dalam setiap kehidupan yang sudah mendengarkan untuk ditaati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, dan biarlah Engkau terus akan menolong lewat firman dalam pengembalaan, sehingga kami semakin hari semakin berkenan di hadapan, pertumbuhan rohani semakin nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga saat ini satu di dalam doa untuk sidang Jumat yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kami tahu Engkau mampu untuk mengangkat sakit penyakit ini sesuai kehendak rencana-Mu, sehingga apapun yang terjadi itu semua ada di dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Apa rencana-Mu yang terjadi bagi kehidupan ini, semua ada di dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Dan damai sejahtera Engkau akan tinggalkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga akan menolong yang memiliki sakit yang lain. Engkau juga serahkan semua. Dan juga bagi sidang jemaat-Mu yang ada masalah-masalah apapun juga di dalam nikah, dan dalam pekerjaan, di dalam anak-anak studi dan semuanya, hanya Engkau yang akan mampu menolong. Dan biarlah kami boleh berada dalam tangan pelukan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak lagi mudah untuk dijatuhkan oleh yaitu kuasa-kuasa yang lain, kuasa setan tritunggal. Bahkan nanti waktu Antikris berkuasa, kami sudah diterbangkan di padang gurun sesuai kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi pelayan-pelayan. Mari Engkau juga akan tolong supaya kami tidak lalai dalam melayani Tuhan. Baik hamba-hamba pelayan apapun yang dipercayakan, dikerjakan dengan sesungguhnya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lingkungan yang ada di mana kita berada, bahkan di kota kita dan sekitarnya, bahkan di dalam negara kita. Biarlah apa yang sudah dipercayakan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah COVID ini, Engkau akan tolong. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka
kehidupan yang takut akan Engkau akan Engkau berikan hikmat Tuhan, baik itu pelayan-pelayan kesehatan dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih. Semua itu hanya sebagai sarana, tetapi semua itu Engkau yang akan berperan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini, karena Engkau sudah menyatakan dirimu lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayan malam hari ini, berikan limpahkan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil, Engkau juga tolong supaya waktunya Engkau juga menolong di dalam kelahirannya Tuhan. Itu semua adalah waktu-Mu yang terbaik Tuhan dan yang tepat sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap dalam ucapan syukur Tuhan, sehingga tidak ada lagi ketakutan atas dunia yang sedang tergoncang ini. Ketakutan oleh karena pandemi ini sudah diubah menjadi takut akan Engkau Tuhan, sehingga Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Selamat malam. Sampai ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati kita. In His name I find. In His name I find. In His name